Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Bintang Denmark dan Inter Christian Eriksen memberikan pernyataan pertamanya usai kolaps di pertandingan Euro 2020 antara timnas Denmark kontra Finlandia. Kini kondisi punggawa Nerazzurri itu sudah kembali normal dan bahkan telah memberikan pernyataan pertamanya melalui unggahan di akun Instagram resminya hari ini, 15 Juni 2021. Halo semuanya, terima kasih banyak atas salam dan pesan Anda yang manis dan luar biasa dari seluruh dunia. Itu sangat berarti bagi saya dan keluarga saya, kata Eriksen. Saya baik-baik saja, saya masih harus menjalani beberapa pemeriksaan di rumah sakit, tetapi saya merasa baik-baik saja. Ada kemungkinan Christian Eriksen akan diberikan izin untuk meninggalkan Rikshospitalet di Copenhagen hari ini setelah hasil tes jantung negatif. Dari beberapa tes yang dilakukan, tidak ada yang menunjukkan Eriksen memiliki penyakit jantung ataupun hati dan ada peluang sang pemain bisa merumput kembali. Terlepas dari apakah dia dipulangkan atau tidak, Eriksen akan diawasi dengan ketat dalam beberapa hari mendatang. Jurnalis Fabrizio Biasin melalui akun Twitter miliknya meluruskan satu isu seputar pergerakan Inter di bursa transfer, yakni kebutuhan klub untuk mengantongi capital gain. Beberapa kabar menyebut Inter harus mengumpulkan capital gain yang besar sebelum 30 Juni mendatang, dengan Achraf Hakimi disebut sebagai pemain yang akan dikorbankan. Inter harus mengumpulkan capital gain per 30 Juni mendatang untuk mengatasi masalah keuangan klub? Jawabannya adalah tidak. Pemilik klub meminta manajemen untuk bisa mendatangkan 80 juta euro sebelum penutupan jendela transfer. Setidaknya ini menjadi gambaran kenapa Inter sejauh ini tidak terburu-buru menjual Achraf Hakimi maupun Lautaro Martinez. Agen dari Achraf Hakimi dan Lautaro Martinez, Alejandro Camano, berbicara secara terbuka soal situasi transfer kedua kliennya tersebut. Berbicara di acara Como Teva di stasiun radio Argentina, Radio Colonia AM 550, sang agen mengklaim bahwa Hakimi adalah pemain yang akan dikorbankan oleh Nerazzurri. Sementara Lautaro tidak untuk dijual di musim panas ini. Hakimi menjadi incaran PSG dan Chelsea, sedangkan Lautaro tengah dibidik oleh duo La Liga, Atletico Madrid dan Barcelona. Inter terpaksa menjual salah satu pemain bernilai tinggi untuk memenuhi target finansial klub, tetapi ada banyak spekulasi tentang pemain mana yang akan dikorbankan. Pernyataan dari Camano telah membuat segalanya menjadi lebih terang, meskipun ada perkembangan nyata yang dibuat sejauh ini. Dia menyatakan bahwa pemain timnas Maroko itu adalah pemain yang paling mungkin untuk pergi, di mana klub akan lebih cenderung berpisah dengannya dibandingkan dengan pemain Argentina itu. Satu-satunya yang akan meninggalkan Inter adalah Hakimi, yang mungkin bisa pergi ke beberapa tim di Eropa, ungkap Camano. Inter telah memberitahu kami bahwa mereka harus menjual seorang pemain dan mereka telah memilih Hakimi. Inter sedang mempertimbangkan untuk merekrut striker Gremio Riccardo Fianavilo atau biasa dipanggil Ricardinho di bursa transfer musim panas ini. Media Brasil Globo Esporte melaporkan bahwa Nerazzurri telah melayangkan penawaran pertama ke klubnya Gremio. Namun proposal Nerazzurri telah ditolak mentah-mentah oleh klub yang bermarkas di kota Porto Alegre itu. Gremio menilai tawaran Inter sebesar 9 juta euro masih terlalu rendah dari permintaan harga mereka. Tapi masih harus dilihat bagaimana negosiasi selanjutnya. Nerazzurri kabarnya tengah mempertimbangkan apakah mereka ingin menaikkan tawaran untuk Ricardinho atau beralih ke target lain.
Pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi sangat ingin memboyong salah satu gelandang andalannya semasa di Lazio, Luis Alberto. Inzaghi bahkan telah meminta manajemen Nerazzurri untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu, akan tetapi harus siap mendapat rintangan yang menghadang di depan mata, khususnya dari Presiden Lazio, Claudio Lotito, yang tidak akan melepasnya ke Inter setelah kasus pembelotan Inzaghi ke Nerazzurri. Lotito tidak mau melupakannya begitu saja dan masih menyimpan dendam kesumat baik kepada Inzaghi maupun Inter Milan. Surat kabar yang berbasis di Roma, Il Messaggero melaporkan bahwa Inzaghi bahkan telah menghubungi Luis Alberto untuk menanyakan tentang minatnya untuk kemungkinan pindah ke Giuseppe Meazza, dan jawaban dari sang pemain adalah mungkin. Namun faktanya bahwa Claudio Lotito dikabarkan menolak untuk bernegosiasi dengan Inter mengenai penjualan pemain tersebut. Kepergian Inzaghi dari klub ibu kota merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi Lotito, yang secara pribadi diperkirakan tidak senang dengan sikap pelatih baru Inter tersebut. Dengan demikian, dia tidak mungkin bekerja sama dalam kesepakatan apapun baik dengan Inzaghi ataupun Inter. Il Messaggero juga mengklaim bahwa dalam kasus negosiasi Felipe Caicedo misalnya, Bianco Celesti sebenarnya bersedia menjualnya di kisaran 4 hingga 5 juta euro. Tetapi, untuk Inter harganya naik hingga 2 kali lipat. Selain itu, Lazio juga berupaya keras untuk mencegah kepindahan Stefan Radu ke Inter dengan menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Layanan berita Italia ANSA melaporkan melalui FC Internews bahwa kedua klub tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan rincian akhir dari kesepakatan transfer yang akan membuat Nainggolan bergabung dengan Cagliari secara permanen. Pemain Belgia itu diketahui ingin memperpanjang masa tinggalnya di Sardinia setelah dipinjamkan pada paruh kedua musim lalu, di mana ia membantu tim Leonardo Semlici menghindari degradasi. Pemain berusia 33 tahun itu diperkirakan ingin mengakhiri karirnya dengan berseragam rossoblu. Cagliari juga menginginkan pemain tersebut dan Inter tidak berniat mempertahankannya di klub karena gajinya yang tinggi untuk pemain yang tidak ada dalam rencana klub untuk musim depan. Eintracht Frankfurt telah bertanya kepada Inter apakah bersedia memasukkan bek Lorenzo Pirola sebagai bagian dari kesepakatan transfer Filip Kostic. Media Italia El Interista melaporkan bahwa Eintracht telah memberitahu manajemen Nerazzurri bahwa mereka tertarik pada Lorenzo Pirola dan ingin pemain muda Italia itu dilibatkan dalam negosiasi Filip Kostic. Namun diperkirakan bahwa kesepakatan untuk membawa pemain Serbia itu ke Giuseppe Meazza akan terasa sulit secara finansial bagi Inter, kecuali dengan cara penjualan pemain. Namun dengan disertakannya Pirola dalam kesepakatan pastinya akan menurunkan harga yang diminta Eintracht untuk Kostic. Inter selanjutnya enggan untuk menjual pemain Italia berusia 19 tahun itu secara langsung, di mana pemain tersebut telah menunjukkan potensi besar selama masa pinjamannya di Monza musim lalu, tetapi mereka diprediksi bakal memanfaatkannya dalam negosiasi. Pekan lalu Federico Pastorello, agen dari Joao Mario, mengunjungi kantor Inter, membahas mengenai masa depan gelandang asal Portugal ini yang ingin dipermanenkan oleh Sporting Lisbon. Kunjungan tersebut berakhir di mana kedua belah klub sepakat soal biaya penebusan Joao Mario sebesar 7,5 juta euro. Transfer berjalan mulus? Tidak. Faktanya klub asal Portugal tersebut justru tak menepati kata-katanya. Laporan dari Portugal melalui Ebola mengabarkan jika Sporting justru mengajukan tawaran di bawah kesepakatan yang sudah disepakati, di mana mereka hanya akan mengajukan tawaran resmi 3 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Hal ini membuat Inter jengkel dan langsung menolak proposal tersebut. Tidak hanya membuat pihak Inter kesal, Joao Mario dikabarkan juga kecewa karena pihak Sporting yang tak menepati kata-katanya untuk mempermanenkan dirinya usai keberhasilan
mempersembahkan gelar Liga musim ini. Hal ini dikabarkan membuat sang pemain menginstruksikan agennya untuk melihat opsi lain di bursa transfer. Inter masih bersikeras dengan permintaan mereka sebesar 7,5 juta euro.